Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Miss Tina di tematik grade 4. Apa kabar teman-teman dari grade 4? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baiklah teman-teman, sebelum belajar, mari sama-sama kita berdoa agar kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat belajar pada hari ini. Berdoa mulai. Hari ini kita akan belajar tema 2, yaitu selalu berhemat energi dengan subtema 1, sumber energi, dan fokus pembelajarannya adalah bahasa Indonesia dan PPKN. Baiklah teman-teman, hari ini kita akan belajar mengolah informasi dalam bentuk peta pikiran. Mengolah informasi adalah mengolah sumber data berupa gambar atau teks menjadi sebuah informasi yang lebih jelas. Nah, nanti kita coba ya. Kita baca dahulu teksnya, lalu kita buat peta pikirannya. Sekarang kita sama-sama yuk membaca bacaan yang berjudul Minyak Bumi. Minyak bumi termasuk sumber daya alam yang terkandung di dalam perut bumi. Minyak bumi diperoleh dari proses penambangan. Persediaan minyak bumi sangat terbatas. Oleh karena itu, kita harus menggunakan minyak bumi secara hemat dan tepat. Sebelum minyak bumi dimanfaatkan sebagai bahan bakar, minyak bumi diolah menjadi bensin, solar, dan minyak tanah. Sisa hasil pengolahan minyak bumi dapat berupa parafin, plastik, dan aspal. Nah, dari bacaan tersebut kita dapat membuat peta pikiran. Kalian masih ingat bentuk peta pikiran? Yuk kita simak bentuk peta pikiran dari bacaan minyak bumi. Dan ini adalah contoh peta pikiran dari bacaan minyak bumi. Nah, kita harus mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung agar dapat membuat peta pikiran. Dan mengolah informasi pun dapat melalui gambar, yaitu menceritakan gambar. Caranya bagaimana? Tidak hanya dapat dari bacaan, tetapi juga dapat dari gambar. Nah, untuk menginformasikan gambar yang harus kalian lakukan adalah kalian harus menjelaskan bagian-bagian gambar secara detail, lalu menyampaikan gagasan pokok yang sesuai. Seperti contoh di samping ada gambar. Ada bapak-bapak sedang membersihkan dan ada anak kecil yang sedang membantu. Kira-kira gagasan pokoknya apa ya? Iya, bisa dengan kerja bakti. Nah, itu adalah yang dapat menceritakan informasi berdasarkan gambar. Setiap manusia berhak mendapatkan air bersih. Untuk itu, setiap anggota masyarakat juga harus melaksanakan kewajibannya dengan baik. Nah, apa itu hak dan apa itu kewajiban? Kita akan mempelajarinya di pembelajaran PPKN. Hak adalah segala sesuatu yang didapatkan manusia sejak dalam kandungan. Yaitu apa saja? Hak mendapatkan pendidikan, mendapatkan kasih sayang, mendapatkan air bersih. Nah, untuk contoh hak yang dapat diperoleh manusia dalam pemanfaatan air bersih yaitu berhak mendapatkan air bersih, mendapatkan aliran air yang lancar, berhak untuk memanfaatkan air untuk mandi, untuk mencuci, dan berhak untuk memanfaatkan air untuk mengairi sawah atau sebagai irigasi. Dan apa itu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan, harus dilaksanakan. Misalnya apa? Belajar, membayar pajak, itu adalah kewajiban. Sedangkan kewajiban yang harus dilakukan dalam pemanfaatan air yaitu menggunakan air sesuai kebutuhan, menutup keran air jika sudah tidak digunakan, dan tidak mencemari air dengan limbah. Nah, itu adalah kewajiban kita untuk pemanfaatan air. Nah, teman-teman, hak dan kewajiban itu harus kita laksanakan secara seimbang. Jika kita ingin mendapatkan hak kita, maka kita harus melaksanakan kewajiban kita agar berjalan dengan baik.
Baiklah teman-teman, itu yang kita pelajari hari ini, yaitu tentang mengolah informasi baik dalam bentuk peta pikiran ataupun menceritakan isi gambar, dan mengenai hak dan kewajiban kita sebagai manusia. Adapun tugas hari ini yaitu adalah mengerjakan buku paket halaman 29 sampai 31. Selamat mengerjakan. Baik teman-teman, sekian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa kalian boleh bertanya ke Miss Tina, boleh video call Miss Tina untuk menanyakan pelajaran yang belum kalian pahami. Dan jangan lupa tugasnya selalu dikerjakan ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.